Halo adik-adik, kembali dengan saya di channel ini. Hari ini kita akan bahas prediksi UNBK ya untuk jenjang SMK maupun SMA sejenisnya bisa. Ini bagian pertama. Nah, ini saya mencoba merangkum berbagai referensi soal-soal UNBK dari tahun-tahun sebelumnya ya. Saya coba analisis bagaimana pola-polanya ya, sehingga saya temukan beberapa soal sejenis seperti ini. Nah, nanti di UNBK tentu tidak semuanya HOTS, jadi saya masukkan juga soal-soal yang LOTS ya, low order thinking skill, dan tentunya mudah dipahami untuk penyelesaiannya. Nah, ingat nanti like, komen, dan share video ini sehingga banyak orang nanti bisa memahami matematika dengan lebih mudah. Itu tujuan pendirian channel ini. Nah, kemudian wah, apa ini? Klik. Oh, subscribe ya. Oke, nanti untuk mempermudah sehingga nanti di konfirmasi video pemberitahuan di HP atau di laptop kalian langsung muncul nanti kalau saya sedang update video baru ya, silakan di subscribe. Ini juga memotivasi saya untuk mengembangkan berbagai video baru untuk kalian sehingga nanti belajar matematika itu biar lebih sederhana dan mudah dipahami. Baik, soal pertama. Nilai dari 25 pangkat setengah tambah 6 25 pangkat seperempat kurangi 256 pangkat seperempat adalah A2, B4, C6, D8, E9. Nah, perhatikan, kalau kalian perhatikan soal-soal ini rasanya sifat-sifat eksponen yang selama ini kalian pelajari, semisal A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M, itu rasanya untuk di sini belum diterapkan. Tapi kalau kalian masih ingat A pangkat N dibagi M itu sama dengan A pangkat N akarkan pangkat M. Nah, itu sepertinya itu yang digunakan karena kita lihat 25 pangkat setengah saja secara cepat itu 5. Jadi pangkat pecahan ini yang rasanya diterapkan. Coba kita ya. Ya, 25 pangkat setengah tambah 625 pangkat seperempat kurang 256 pangkat seperempat sama dengan 25 pangkat setengah menjadi akar 25 tambah 62 pangkat seperempat menjadi 4 akar 625 kurangi 256 pangkat seperempat menjadi seperempat akar 256. Nah, kemudian 25 akarnya itu 5. Kalau 625 pangkat 4 ya tentu ini kalau 625 itu unsurnya 5, unsur belakangnya 5, berarti kita bisa tracking 5 kali 5 itu 25 kali 5 125 kali 5 625 ya, ini pasti 5. Kemudian 256 akhirnya 6 yang mungkin itu kalau enggak 6 pasti di angka 4 juga bisa ya. Kita coba 4 dulu. 4 kali 4 16 kali 4 itu 64 kali 4 ya, ini 256 ya, ini pasti 4. 5 tambah 5 kurangi 4 ya 6. Sederhana, jawabannya C. Soalnya sedikit aneh ya, sederhana tapi tampaknya kok ribet, sifat-sifat yang selama ini digunakan pada saat latihan soal kok nggak keluar. Itulah UN ya, tidak bisa kita tebak. Soal nomor 2. Nah, ini soalnya kalau saya perhatikan itu tambah dengan X sama dengan berapa. X sama dengan berapa. Nah, kalau dari sini kita perhatikan ya, ini pastilah kalau dari optionnya itu pasti ini terkait dengan merasionalkan penyebut. Nilai dari 2x kuadrat sama dengan a kuadrat min 10a tambah 25 adalah. Nah, coba kita kerjakan dengan cara itu ya. 2x kuadrat sama dengan a kuadrat min 10a plus 25. Nah, ini 2x kuadrat. Kalau kita lihat pola yang ini itu mirip dengan pola ini, a min b pangkat 2 sama dengan a dikuadratkan min 2ab tambah b dikuadratkan. A dikuadratkan kalikan 2 dengan a dengan min b, min b nya dikuadratkan, mirip seperti ini, sehingga ini menjadi a min 5 kuadrat. Benar atau enggak ya? Coba aja di sini. Ya, ini a kuadrat min 10a, 2 kali a kali min 5
tambah min 5 kuadrat 25. Nah, dari sini bisa dilihat lagi sedikit, x kuadrat sama dengan a min 5 pangkat 2 per 2 sama dengan, ya, x sama dengan akar a min 5 kuadrat per akar 2. Ingat itu ya, kalau akar dibawa ke kanan itu ada pembagian ya, kedua ruas nah dibagi. Nah, tentunya yang dalam akar, karena ingat nih a pangkat 2 diakarkan, ingat ya, 2 atau 3 pangkat 2 diakarkan, ini kan 2 akarnya kan, boleh diuraikan 2 pangkat 3 kali 3 atau 2 akar 9, ya sama aja 3, makanya yang di dalamnya aja ambil kedua a ya, sehingga yang ini menjadi yang di atas karena ada kuadratnya, ini ingat plus minus menjadi plus minus, ya, a min 5 per akar 2. Apakah ada jawaban yang penyebutnya akar? Ya, tentu tidak ada. Ini merasionalkan, berarti kita tinggal kalikan akar 2, di sini juga akar 2, plus minusnya kita abaikan dulu ya. Ya, ini menjadi a akar 2 min 5 akar 2 per akar 2 kali akar 2 ya 2. Ada opsinya a akar 2, akar 2 ada a dan b juga, nah, tapi a nya negatif, b ya, tapi 5 akar 2 nya min ya. Jadi rasanya kita harus coba satu-satunya. Kalau plus ya tentu posisi ini nggak ada posisi seperti ini. Kalau min kita pakai sekarang ya, kita boleh langsung 5 akar 2 itu jadi plus, a akar 2 itu jadi min, karena ya minnya masuk ke sini, sehingga ini jadi plus per 2. 5 akar 2 min a akar 2 per 2 ya, jawabannya a. Sederhana ya. Untuk hal seperti ini ingat-ingat, ini sangat sering digunakan nih, yang gini dasar-dasar itu, jadi itu sering digunakan. Oke, selanjutnya nilai log 2 setengah kali 1/9 kali log 3 128 tambah log 2 182 pangkat 3 adalah. Nah, kalau kita perhatikan soal ini isi perkalian, berarti kalian harus berpikir a log b kali b log c sama dengan a log c. Sama ya, itu sifat itu. Kalau di sini ada pangkat berpangkat a log a pangkat n atau b pangkat n, itu sama dengan n kali a log b. A log b pangkat n sama dengan n kali a log pangkat b. Nah, itu kita coba gunakan dua sifat ini, dan ingat kalau ada pangkat pecahan itu sama dengan seperti itu. Oke, kemudian karena ini 3 pangkat 2 berarti kena min 1 ya, 3 pangkat min 2. Ingat sifat eksponen ini juga, sehingga kita bisa kerjakan. Saya akan buat basisnya di depan ya, ini basis, saya tulis akan di depan ya, 2 log 1/9 kali 3 log 128 tambah 2 log 128 pangkat 3. Nah, ini menjadi 2 log 3 pangkat min 2 3 log 128 tambah 2 log 128 pangkat 3. Yang isi pangkat kita gunakan sifat ini, min 2 kali 2 log 3 kali 3 log 128 tambah 3 kali 3 log 128. Nah, itu ya. Oke, ini sifat ini, sehingga min 2 kali 2 log 128 tambah 3 log 128. Ini dikali ya. Nah, ini mirip seperti min 2a
tambah 3A sama dengan ya min 2A tambah 3A ya A ya, ini sama, ini A, ini anggap A karena sama ya, sehingga dapat 3 log 128. 3 log 128 berapa? Ingat 2 pangkat 5 saja itu 32, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 7 itu ya 64 kali 2 terus 28, 2 pangkat 7 ya, jawabannya C. Jadi soal nomor 3 ini sederhana juga ya, sifat-sifat logaritma itu kalau udah ada perkalian ingat yang ini, kemudian kalau udah pangkat itu ingat yang ini, kemudian pangkat pecahan itu ingat yang ini juga ya. Nah kalian akan bisa mengerjakannya nanti pelan-pelan aja ya, ini paling kalau kita hitung 1, 2, 3 step bisa terselesaikan kok. Nah itu adik-adikku semua ya, semangat untuk ini, jangan pantang menyerah ya. Oke, sekarang soal nomor 4. Diketahui U3 sama dengan 8 dan U5 sama dengan 32. Berturut adalah suku deret geometri. Nilai dari S7 tambah U1. S7 itu berarti jumlah sampai suku ke-7 ya, dan U1 itu ya A kalau biasanya di buku-buku ya. U3 dan U5 ya, pasti di sini kalau udah ada seperti ini kita butuh yang namanya saja mencari S, jumlah, mencari U. Ingat selalu U itu sama UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1, kemudian Sn itu sama dengan ini untuk R nya lebih dari 1 ya, A kali R pangkat N-1 per R-1. Ingat ini berarti kalau kita ingin mencari Sn berarti kita butuh A, butuh R, itu belum ada, berarti dari U3 dan U5 bisa dicari. U5 dan U3, U5 per U3 sama dengan 32 per 8 sama dengan U5 itu A R pangkat 4 ya, ingat ini A R pangkat 4, A R pangkat 2, coret dapat R pangkat 4 kurang R pangkat 3, 4 min 2. Ingat ini sifat eksponen, R pangkat 2, 32 bagi 8 ya 4, R itu pastilah plus minus 2, benar ya, boleh 2, boleh min 2. Tapi ingat kalau di sini lihat sukunya dia naik dari 8, kemudian suku kelimanya 32, berarti secara otomatis karena R nya 2 positif, suku yang lebih besar positif, pasti R nya yang positif kita pilih. Kalau nggak percaya ya bisa nih, R nya 2 ya, 8 ini 16 ini 32, nah, kan naik dia kan pasti terus, jadi R nya yang positif. A nya berapa? Nah karena kita butuh A juga mencari ini ya, ini juga butuh A nya langsung cari U3 itu sama dengan AR kuadrat, U3 itu sama dengan AR pangkat ini ya, AR kuadrat sama dengan 8 AR, A nya itu belum tahu, R nya itu 2 ya, 2 pangkat 2 4 sama dengan 8, A nya itu 2 ya, A nya juga 2, berarti kita udah punya. Kalau kita mau cari S7 tambah U1 pasti tinggal nyari S7 aja, S7 tambah U1 2 ya, S7 kita pakai ini, S7 sama dengan A udah punya 2 kali R 2 pangkat 7 min 1 per 2 R ya, R2 min 1, 2 kali ini 128 kurang 1 per yang di bawah itu 1 ya, ini kurang 1 sama dengan 2 dikali 127 ya, 254. Jadi ini 254, S7 254 tambah 2 sama dengan 256 ya, dapat C ya. Soalnya unik ini ya, tampaknya ribet gitu, tapi ini yang menyelesaikan, 2 ini yang menyelesaikan ya, sederhana. Jadi kalau belajar matematika itu kalau emang belum maksimal melihat semuanya, tapi gunakan aja formula atau hal-hal dasar yang ada di sana, pasti bisa dikerjakan.
Baik, soal nomor 5. Wow, ini soal trigonometri ya adik-adik. Soal trigonometri ini nilai dari sin 120 derajat kali cos 300 derajat per tan 315 derajat kali sin 210 derajat adalah. Ya, semuanya dalam bentuk trigonometri juga ya, kita kerjakan. Ini sudut berelasi. Kalau kita lihat dari sudutnya ya semua berelasi. Mari kita coba satu-satu. Saya akan mulai mengingatkan ya sudut berelasi. Ingat, kalau ada yang belum paham, back kembali di channel ini, cari video tentang sudut berelasi. Di sana ada cara cepat, cara mudah untuk mengerjakan sudut berelasi. Saya akan kerjakan satu-satu dari sin 120 derajat. Mari kita latihan sudut berelasi. Sin 120 derajat sama dengan sin 180 kurangi 60. Nah, saya gunakan 180 biar saya nanti dapat nilai yang di bawahnya itu tinggal sama dengan di atasnya, sin juga, tapi 60 yang di belakang diambil. Lihat kuadrannya 120 ini ada di mana? Kuadran kemana dia? 1, 2, 3 atau keempat? Nah, kalau kita lihat dia ada di kuadran kedua 120 derajat. Ingat, semua sindikat tangannya kosong. Kuadran kedua sin positif, berarti ini positif. Sin 60 ya setengah akar 3. Sin 60 ya setengah akar 3. Ingat nih sudut istimewa 30, 45, 60, sin, cos, tan. Enggak nih, sin 30 ya setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Cos juga sama, tinggal balik aja, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Dan juga serupa, setengah 3 akar 3. Nah, ini silakan, yaitu 1, ini akar 3. Ingat itu, sudut istimewa itu akan digunakan di sudut berelasi. Ya, jawabannya ini ya, setengah akar 3. Kemudian saya akan cari cos 300 derajat. Cos 360 saya pakai ya. Saya hanya pakai 180 atau enggak 360 biar nilai trigonometrinya tetap sama. Cos 60. Dapat cos 60 ya. Ingat 300 ini kuadran berapa? Kuadran keempat. Kuadran keempat cos apa? Positif ya. Cos tetap positif. Cos 60 ya, lihat di sini setengah. Ya, kemudian saya cari tan 315. Tan 360 saya pakai juga ya, kurangi 45 sama dengan ya masih tan 45. Tapi ingat, ini di kuadran 315, ini di kuadran ke 4, dan kuadran 4 negatif, sehingga ini negatif, sehingga dapat min ini ya 1. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan cari sin 210 derajat. Ini sama dengan sin 180 tambah 30. Benar ya, menjadi 180 tambah 30 menjadi 210. Ini sama dengan, karena 210 itu di kuadran ketiga, jadi nilai sinnya negatif. Min sin ini udah 180 30. Sin 30 setengah ya, min setengah jadinya. Oke, langsung masuk ke sekolah. Sin ke soal. Sin 120 ya setengah akar 3 kali cos 300 setengah tan 315 min 1. Sin 210 itu min setengah. Ya, min hilang ya, ini 1 kali setengah ya setengah, jadi ini di bawah hilangkan dengan ini, kita dapat setengah akar 3. Setengah akar 3, oh di obsernya nggak ada setengah akar 3 ya di sini ya. Kalau nggak cos 30 ya sin 3 60. Ini sama dengan sin 60 derajat. Nggak, jawabannya yang A. Jadi itu ya, jadi soal nomor 5 trigonometri dengan menggunakan sudut berelasi kita sudah bisa memecahkannya.
Oke, udah 5 soal, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Baik, inilah prediksi UNBK yang pertama untuk jenjang SMK maupun sejenisnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Materinya sudah saya ambil dari analisis soal dari tahun ke tahun. Semoga ini mendekati nanti untuk UN kalian. Plus ingat, nanti agar mudah ada pemberitahuan di laptop kalian, di HP kalian ya. Ingat subscribe, nanti ini mempermudah kalian. Baik anak-anak semua, adik-adik semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menyumbangkan ide-ide baru tentang matematika. Terima kasih.